Assalamualaikum, halo guys, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan banyak rezeki. Jadi di video kali ini saya bakalan nge-review mantan HP mid rank terbaik ZTE Z17 Mini, yang dulunya ini harga awal rilis itu di kisaran 4,2 jutaan rupiah. Dan sekarang ini harganya 700 ribuan. Jomplang banget harga awal rilis dan harga yang saya beli ini. Ya selisih kurang lebih 3,5 jutaan aja. Jadi apakah worth it HP ini untuk dibeli? Karena saya beli ini unit stok lama cuci gudang. Nah, kelengkapan ketika saya membeli HP ini, dia itu full set teman-teman. Ada dusnya, dan kemudian ada garansi resmi, kartu garansi itu berbahasa Indonesia, beserta charger dan kabel Type C. Di unit yang saya review ini warnanya campaign gold ya, karena belakangnya dia finishingnya gold, kemudian depannya dia agak white gitu sih, ke putih, tapi dari sananya namanya itu campaign gold. Oke, jadi HP ini dia sudah support jaringan LTE ya, ataupun bisa dibilang 4G. 4G Plus juga support dia. Oke, HP ini rilis di tahun 2017, tepatnya di bulan April. Tapi kalau masuk ke Indonesia, dia rilisnya di tahun 2018. Resminya ya, secara resmi dia masuk di 2018. Nah, di sini saya ngomongin soal body ataupun desain dari HP ini. Menurut saya sih desainnya dia itu compact banget ya. Untuk kalau saya biasanya HP-nya itu agak gede dikit, kemudian sekitar 6,7 inan, saya pakai di layar seperti itu ya. Tapi HP ini dia compact banget. Kemudian dia itu tipis, teman-teman. Tipis banget. Oke, kita bisa lihat dengan dimensi yang ada nih. Dimensi untuk smartphone ini 146,7 kali 72,5 kali 7,5 mm. Gila nggak tuh? 7,5 mm. Nah, untuk bobotnya sendiri dia itu 155 gram. 155 gram itu enteng banget sih. HP sekarang aja yang 2-3 jutaan itu bobotnya hampir 200 gram, bahkan ada yang lebih dari 200 gram. Kemudian untuk dari segi konektivitas, nah untuk SIM tray-nya dia itu menggunakan slot hybrid ya, nano SIM dual standby. Jadi kalau mau pakai dual SIM ya nggak bisa pakai kartu memori, tapi kalau mau pakai kartu memori berarti ada salah satu SIM yang dikorbankan. Berkaitan dengan layar ataupun displaynya, ini sih keren banget ya. Saya baru sadar bahwa HP ini itu lebih bagus dibandingkan HP sekarang yang harganya 1 jutaan untuk dari segi layarnya. Padahal dia itu pakai IPS LCD aja, nggak pakai AMOLED ataupun sejenisnya, LTPO ataupun OLED. Tapi color gamutnya, tingkat kerapatannya dia itu tinggi banget. Untuk tingkat kerapatannya itu 402 ppi, tinggi banget. Di 5,2 inch ppi-nya 402. Bisa dibilang HP ini sangat tajam betul untuk kualitas layar maupun warnanya. Nah, untuk resolusinya sendiri dia itu 1080 kali 1920 pixel dengan aspek rasio 16:9. Ya, ini HP jadul sih, 16:9 ya, nggak bisa kayak widescreen gitu. Ya karena ini keluaran dulu banget. Dulu nggak ada HP yang namanya 21:9 ataupun 21,5:9 ya. Jadi HP-nya kayak gini ya, 16:9 aja yang ada. Nah, untuk proteksi layarnya ini bukan kaleng-kaleng nih. Jadi proteksi layarnya dia menggunakan Corning Gorilla Glass. Nggak tahu dia itu pakai Corning Gorilla Glass yang seperti apa, karena di websitenya nggak ada ataupun gak disebutin untuk tipenya berapa. Nah, kemudian untuk platformnya ataupun OS-nya nih ya, mulai dari OS dan chipsetnya. Untuk OS-nya sendiri dia itu pakai Android 6.1 ya, Marshmallow, dan dia nggak dapat upgradean sama sekali. Nah, untuk UI-nya yang dipakai di HP ini dia itu menggunakan Nubia UI versi 4. Setelah saya coba cek di software update, ternyata dia nggak dapat sama sekali. Jadi
ya cuma mentok di sini aja untuk UI-nya, nggak bisa apa-apa. Untuk softwarenya juga nggak ada dukungan keamanan terbaru. Nah, nggak afdol ya kalau kita itu beli HP tapi nggak ngelirik chipset. Kalau saya sendiri pasti kalau mau beli HP pasti lihat chipsetnya dulu. Nah, dia itu menggunakan Snapdragon 652 yang fabrikasinya jadul banget, 28 nanometer. Nah, kemudian untuk CPU-nya dia itu sudah octa-core 4 kali 1,95 GHz Cortex A72 dan 4 kali 1,4 GHz Cortex A53. Jadi yang A53 dia itu untuk hemat daya, yang A72 dia itu lebih ke performa. Jadi kalau diajak untuk game saat ini sih masih fine-fine aja ya, dengan grafik yang standar. Pokoknya masih oke lah untuk game saat ini. Nanti kita bakalan tes dan bakalan coba nih di HP Nubia Z17 mini ini. Oke, jadi di sini saya tuh bakalan tes di HP ini untuk game yang populer aja ya. Satu game aja di sini saya coba tes untuk Mobile Legends Bang Bang MLBB. Nah, di sini untuk Mobile Legends dia itu dapat grafik sampai high, kemudian untuk frame rate-nya juga dia dapat untuk frame rate high ya, 60 fps. Untuk gameplaynya ya kalian bisa lihat yang ada di layar ini. Ya, dari segi gameplaynya ini menurut saya sudah lumayan worth it lah ya, daripada beli HP 1 jutaan sekarang yang masih kuat core, kemudian paling dapat MediaTek seri P ataupun seri G yang paling bawah. Ini sih lebih playable yang Nubia Z17 mini ini daripada HP yang saya sebutkan tadi ya, di range harga segitu. Nah, untuk fitur-fiturnya HP ini itu lumayan lengkap ya. Ada sensor fingerprint, kemudian dia itu sensor fingerprintnya ada di bagian belakang ya, menyatu sama covernya. Kemudian ada sensor accelerometer, ada gyronya juga, dan gyronya ini hardware ya, bukan software. Kemudian ada proximity juga, kemudian ada kompas. Nah, untuk baterai HP ini dia itu menggunakan baterai li polimer tanam 2950 mAh milliampere hours. Kalau dilihat dari angka sih memang dia kecil ya, cuma pada saat saya pakai ternyata dia itu nggak jauh beda sama yang HP di kisaran 3000-an lah mAh ya. Dia nggak jauh beda. Saya coba untuk YouTubean, untuk main game bentaran, dia paling nggak 1 hari dia cas 2 kali. Kalau dibilang borosan mana sama iPhone 7 Plus, menurut saya borosan iPhone sih ya. Nah, untuk chargingnya, untuk charging sendiri dia sudah support 18 watt. Tapi setelah saya coba pakai power bank yang saya punya, dia kan support 18 watt. Saya coba colokkan di HP ini, ternyata fast chargingnya dia nggak nyala. Karena pada saat saya cek di power banknya, dia itu nggak nyala untuk indikator fast chargingnya. Nggak tahu apakah harus pakai charger bawaan dari ZTE Nubia Z17 ini. Nanti mungkin seperti itu ya, harus pakai charger bawaannya yang 18 watt. Nah, untuk memori dari HP yang saya pegang ini, ZTE Z17 mini, dia memorinya gede banget, 6 GB RAM ya. 6 GB RAM, gak kaleng-kaleng. Kemudian internalnya 64, kayak kekinian banget ya untuk memorinya. Dan untuk memori eksternalnya dia sudah support micro SD nih. Oke, lanjut untuk dari segi kamera, nggak afdol ya kalau kita nggak tes untuk segi kameranya, karena saya tipe-tipe orang yang memang suka foto-foto. Nah, di sini saya coba untuk tes kamera. Oke, jadi untuk kameranya, untuk kamera yang belakang dia itu dual kamera ya, dual kamera, kemudian satu LED flash. Nah, untuk susunannya, yang pertama ini ada kamera utama 13 megapiksel dengan aperture 2,2. Kamera kedua ini kamera, ternyata kamera bokeh. Kukira dia kamera ultra wide, itu udah lengkap banget kalau ada kamera ultra wide. Nah, untuk kamera depannya ini resolusinya berapa? 16 megapiksel nih. Memang bener-bener oke lah kalau dari pengamatan saya ya, yang saya pakai dari kemarin, itu memang kamera depannya lumayan tajam ya, lumayan tajam. Kalian bisa lihat aja deh, ini dia langsung ya.
Oke, kalau nih hasil kamera belakangnya ZTE Z17 mini ya, Nubia ya, hasilnya seperti ini sih. Lalu buat fokus, oke, agak miss ya, ini kondisinya hujan. Oke, baru fokus dia ya, agak miss, untuk fokusnya kurang oke. Oke, segitu aja untuk hasil kamera belakang ya, kurang lebih seperti ini kalau dihadapkan ke langit tuh, seperti itu. Oke, ini adalah hasil dari kamera depan ZTE Z17 mini. Sini ya, dengan resolusi 16 megapiksel ya, lumayan oke sih. Kalau ke belakang ya, hasilnya seperti ini. Kita coba ke atas, hasilnya seperti ini. Oke sih. Kalau buat ini kayak gini, buat turun stabilnya nggak ada. Oke, itu aja. Gimana menurut kalian hasilnya? Oke, jadi untuk hasil kameranya menurut saya oke ya, oke banget ya, yang sudah saya tampilkan tadi nih ya. Kemudian untuk mode-modenya saya rasa ini HP bisa dibilang HP fotografi sih ya. Sekarang pun dia menurut saya masih oke untuk kelas fotografinya. Nah, kemudian lupa saya tadi ya, berkaitan dengan jack audio, apakah ada? Jelas ada nih ya. Untuk jack audionya dia ada di posisinya ada di atas. Nah, yang terakhir saya bakalan bahas untuk port dan konektivitasnya. Oke, jadi HP ini dia lumayan komplit ya. Untuk portnya dia sudah pakai USB Type-C. Kemudian dia pakai WiFi, masih standar aja WiFi 2,4 GHz. Bluetooth-nya dia versinya 4,1. Kemudian untuk GPS-nya dia dapat GLONASS, dapat BDS, Beidou ya. Kemudian dari GPS-nya Google. Ya, nggak kalah pentingnya, ini ada dua fitur yang jarang ada untuk HP sekarang ya. Yang pertama ada NFC, kemudian yang kedua ada radio FM. Ada FM radio. Jadi zaman sekarang nggak ada ya, HP yang saya gunakan aja sehari-hari dia nggak support untuk radio FM. Jadi HP ini bisa dibilang HP jadul yang bikin jatuh cinta nih ya. Saya melihat HP ini langsung jatuh cinta aja. Dan langsung saya check out, langsung saya coba untuk review di video ini. Oke, jadi untuk reviewnya seperti itu aja ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya ataupun untuk kesimpulannya dari HP ini selama berapa hari saya pegang gitu ya. Menurut saya ini HP yang bisa dibilang pada tahun rilisnya. Mungkin ini HP menjadi HP terbaik sih, mid range terbaik. Karena apa? Karena dari segi fiturnya itu dapat banget dan komplit. Nah, mungkin untuk tahun 2023 untuk HP ini apakah masih worth it gak ya? Pasti kalian ada yang bertanya-tanya kayak gitu. Karena dari segi untuk desainnya dia cakep banget. Oh iya, lupa. Desainnya dia itu untuk belakangnya dia pakai apa? Pakai metal, teman-teman. Ya, jarang sekali HP sekarang pakai metal. Nah, untuk worth it atau tidaknya di tahun 2023 ini tergantung dari usernya yang mau beli. Bisa dibilang worth it, bisa dibilang tidak worth it. Nah, kalau teman-teman baru memulai ataupun mau menggunakan HP ini, ya silakan pakai HP ini. Kayak anak SD, SMP, worth it banget pakai HP ini. Tapi kalau teman-teman yang sekarang sudah pakai HP yang mungkin 3 jutaan, HP ini bisa jadi pilihan kedua. Oke, gitu aja sih kesimpulannya. Dan apakah keseluruhannya worth it? Kalau dari saya sendiri, ini worth it di 2023 ya, untuk HP kedua ya, bukan HP utama. Oke, saya Soebul Hadi, sampai jumpa di video berikutnya. Seperti biasa, terima kasih dan bye-bye.